menarik lagi, presiden mana sih yang lebih positif untuk market ya? Apakah itu Mhm. presiden yang dari Demokrat atau presiden yang dari Republikan? Kalau Mmm. kita lihat histori presiden dari Partai Demokrat dan presiden dari Partai Republikan, ketika mereka menjabat, pasar modalnya bagaimana sih? Siapa sih presiden yang imbal hasil tahunannya itu lebih tinggi dari partai mana gitu. Jadi ada chart yang historis yang penting juga. Sebenarnya ada kesimpulan yang menarik sih. Ternyata secara historical presiden dari Partai Demokrat ketika mereka menjabat, rata-rata imbal tahunan pasarnya sebenarnya lebih tinggi ya. Jadi sekitar Mmm. 10%-an dibandingkan dengan presiden dari partai-partai Republikan yang sekitar 7%-an. Jadi beda 3%. Tapi dengan catatan ya, 10% itu tinggi, salah satunya juga gara-gara masa-masanya Presiden Bill Clinton itu emang lagi boom years ya, dan masa Mhm. Presiden Bush itu lagi financial crisis, jadi itu mungkin yang membuat rata-ratanya agak bergeser gitu. Sebenarnya kalau kita keluarkan dua presiden ini, dirata-ratain sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kalau kayak iklan nih jadinya, siapapun presidennya, siapapun partainya, sebenarnya net-net mirip-mirip outcome-nya di pasar modal Amerika Serikat. Mungkin kalau saya bisa ajak untuk analisa lebih jauh ya, mungkin kita bisa ngobrol soal kebijakannya kali Maria ya. Boleh boleh boleh. Boleh Mbak Felita. Mungkin pandangan yang sudah beredar akhir-akhir ini karena pasar modal Amerika nih lagi hot ya setelah Trump kepilih. Mungkin jadi ada pemikiran, wah kalau nggak Trump apa yang kejadian gitu. Tapi kalau Trump kepilih gimana juga, apakah marketnya bakal lanjut terus nih? Jadi Mhm. kita ada sedikit analisa sih mengenai itu ya. Kalau boleh saya remind, kebijakan Trump yang salah satu yang sering diingat ya dan sangat loud adalah menurunkan corporate tax. Ya. Jadi Trump Mhm. itu kan menurunkan corporate tax dari 35% ke 21% di 2017. Mhm. Ya, kalau perusahaan yang tadinya bayar pajak sekian terus tahun depannya bayar jauh lebih rendah, pastinya apa? Net profit naik ya. Betul. Dan ketika net profit naik, pastinya harga sahamnya bisa naik juga gitu kan karena Melunjak wah juga, benar. valuasi valuasinya jadi murah, terus ada growth yang sangat besar gitu. Itu adalah satu kebijakan yang banyak masyarakat ingat mengenai Trump. Tapi di satu sisi kita juga melihat stance atau kedudukan Trump itu ketika dia menghandle kebijakan perdagangan dan hubungan internasional ya. Bukan rahasia lagi ya, mungkin tensi geopolitis ketika masa Trump itu agak-agak tinggi gitu ya, dan ada dibilang proteksionis dan sebagainya gitu, yang sebenarnya kalau kita memiliki korporasi Amerika yang biasanya kita jualan globally, jualan ke China, jadi terganggu juga, ya nggak sih? Mhm Ya kan? mhm. Kalau terganggu, performance perusahaan saya juga terganggu gitu. Jadi memang dari kebijakan Trump ini ada positif dan negatifnya kalau dilihat in relation to global market dan capital market. Nah, mungkin sekarang kita mikir bagaimana polisinya si Biden gitu. Tadi kita sudah Ya. bicara Trump. Kalau Biden memang terlihat ancang-ancangnya dari corporate tax yang tadinya diturunin banget 21%, memang dia mau naikkan. Itu ancang-ancangnya ya. Kalau saya suka bilang kemungkinan. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena tidak ada yang pasti gitu ya di dunia ini. Cuman terlihat ada kemungkinan kebijakan beliau adalah untuk menaikkan pajak mungkin dari 21% ke 20%, 28%. Nah, ini Mhm. bisa berakibat negatif ya ke bottom line atau profit perusahaan Amerika. Karena Oke. seperti yang tadi saya bilang, kita biasanya beli bayar pajak segini, tahun depan naik. Itu gampang-gampangan salesnya sama, turun gitu kan ya. Karena presidennya Nah, beda gitu ini ya? iya, tapi yang menarik adalah memang profit perusahaan Amerikanya turun, itu membuat sebenarnya pasar saham luar Amerika jadi terlihat menarik ya. Mhm mhm. Jadi Nah, investasi an